Kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Hola netizen yang terhormat, polemik prosesi sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Al Zaitun, Kabupaten Indramayu masih menyita perhatian netizen yang berbakti. Salah satu alumni Al Zaitun pun turut buka suara atas sensasi yang dibuat salah satu pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara tersebut. Melalui akun TikToknya @ihsanat2, alumni Al Zaitun tersebut mengatakan, meski polemik soal pelaksanaan Idul Fitri sudah dijawab oleh ofisial Al Zaitun, menurut dia masih belum memenuhi unsur jawaban atau masih memantik perdebatan publik. Menurut Ihsanat 2, sebaik-baiknya saf wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya saf laki-laki adalah di paling depan. Kemudian Ihsanat 2 juga menjelaskan saf yang berjarak tidak dianjurkan. Pasalnya yang dianjurkan ketika sholat berjamaah, saf itu harus rapat dan lurus agar sempurna sholatnya. Selain itu, jika diperhatikan saat sholat berjamaah ada satu orang yang duduk di saf paling depan. Menurut Ihsanat 2, orang yang duduk tersebut adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Sebagai alumni Al Zaitun, Ihsanat 2 merasa terbebani dengan adanya sensasi yang dibuat pondok pesantren asal Jawa Barat itu, sebab para alumni memiliki ikatan dengan Al Zaitun, yakni sebagai alma mater. Oleh karenanya, Ihsanat 2 meminta agar pondok pesantren Al Zaitun berhenti membuat sensasi-sensasi yang membuat publik bertanya-tanya soal Al Zaitun. Viral lagi, terkenal lagi, Mahat Al Zaitun, salah satu pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Terkenal karena berita bagus? No, tapi karena berita miring, selalu. Beberapa hari ini kita dihebohkan oleh berita ini. Sudah banyak perdebatan tentang berita ini di media sosial. Walaupun udah ada official jawabannya dari Mahat Al Zaitun sendiri, tetapi menurut kami sebagai alumni itu belum memenuhi jawaban. Karena satu, sebaik-baiknya soft wanita adalah di paling belakang dan sebaik-baiknya soft laki-laki adalah di paling depan. Kenapa kalau ada pilihan terbaik, kenapa pilih yang dibolehkan atau makruh? Satu. Dua, mengapa softnya jarang-jarang sedangkan dianjurkan ketika sholat berjamaah soft itu harus rapat dan lurus agar sempurnanya sholat? Oke, jawabannya karena masih mempraktekkan protokoler COVID-19. By the way, kita hargain jawaban itu. Tapi, kenapa waktu sholat softnya jarang-jarang, tapi setelah sholat ada acara makan-makan, tapi rapat-rapat? Lebih penting manakah, sholat atau makan-makan? 3. Kalau kalian perhatikan ada satu orang ketika sholat berjamaah, ada satu orang yang duduk, yaitu beliau adalah CH Simanulang, yaitu orang Kristiani. Kenapa mesti ada di situ? Toleransikah? Emang harus begitu banget ya? Oke, kami sebagai alumni sebenarnya juga terbebani dengan hal-hal seperti ini. Ya karena kami alumni Al Zaitun ini ya punya ikatan seenggaknya dengan Al Zaitun ya, karena itu alma mater kami. Kami terbebani saat kami dipertanyakan oleh keluarga kami, dipertanyakan oleh lingkungan kami, yang sebetulnya berita-berita tentang miring yang seperti ini itu udah ada dari dulu. Dan itu terus-terus ditanyakan ketika Al Zaitun terkenal seperti saat ini. Itu bikin kami pusing. Jadi menurut kami stoplah bikin sensasi-sensasi yang bikin orang memancing untuk mempertanyakan Al Zaitun itu siapa, dari mana, apa, dan bagaimana. Please dong, jangan bikin sensasi terus. Masa kita alumni dibebani hal-hal kayak gini? Masa situ yang bikin sensasi, kita yang harus nyebokin? Thank you. Nah, waktu kami santri dulu di sana, ada istilah orang dalam dan orang luar, atau santri dalam atau santri luar. Nah, mereka itu yang santri dalam biasanya didominasi oleh koordinator Jabodetabek atau Jawa Barat Selatan dan Jawa Barat Selatan. Nah, mereka ngerti banget itu apa istilah dari orang dalam. Nah, menurut mereka, orang dalam itu adalah apa nih, itu tukang bakso ya? Ya, tukang bakso. Ya, beli bakso ya. Ya, bahas ini jadi ada tukang bakso bawa hati lagi kayaknya guys. Udahan ya, jangan dilanjutin, udah. Pikir mau ngasih penjelasan, ternyata mau nanya juga. Ya, kita juga bertanya-tanya nih, kenapa bisa begitu?
Nah, karena dari selama 6 tahun kami di sana, dari tahun 2000 sampai tahun 2006 atau 17 tahun yang lalu, nggak ada tuh praktek-praktek sholat seperti itu. Apalagi kami tuh di tahun keempat itu diajarkan atau mengkaji kitab Bulughul Maram, yaitu kitab-kitab yang mengandung tentang hadis-hadis yang mengandung hukum. Nah, justru itu menjadi sumber ilmu atau referensi kami dalam beribadah. Nah, ini kan jadi bertanya-tanya, yang diajarin apa, yang dipraktekin apa, gitu. Kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang tersayang? Silahkan berkomentar ya.